Pak Koto ini bisa mendengar suara Tuhan audible apa tidak, Pak? Kalau short answer saya jawab ya, saya mengalaminya jadi saya bilang saya bisa. Sekarang di sosmed itu kayak mendengar suara Tuhan itu sesuatu yang gimana gitu loh, Pak. Jadi antara ini beneran ada yang memungkiri. Nah, kalau ada yang memungkiri tapi kok harusnya beneran ngalami, kan seperti itu. Iya. Puasa makan, minum, puasa TV, puasa media supaya audible. Nah terus kalau nggak audible jadi bagaimana itu? Saya mau dengar Tuhan berbicara, ya baca itu firman. Kan begitu. Soal Tuhan mau tambah kok jalur komunikasi yang lain, itu urusan Tuhan yang Allah yang berdaulat. Ya. Saya percaya ya, prosesnya pasti tadi berkati Tuhan melalui channel Tuhan masuk. Amin. Mulyati Godang. Mulyati Godang. Mulyati Godang. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam podcast Pastor Ishak bersama seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak rohani saya, seorang gembala dan seorang yang sangat mengalami spiritual journey yang luar biasa atau pengalaman spiritual yang luar biasa yang saya ingin sekali beliau sharing hari ini bersama kita, Pak Pendeta Dr. Gokton di Pasaribu. Shalom, Pak. Shalom, Pastor Ishak. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dengan kasih sukacita yang besar ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita bahas mengenai mendengar suara Tuhan. Saya mau tanya sama Pak Gokton nih. Pak Koto ini bisa mendengar suara Tuhan audible apa tidak, Pak? Kalau short answer saya jawab ya, saya mengalaminya jadi saya bilang saya bisa. Pernah mengalami, Pak? Karena mengalaminya. Boleh diceritakan, Pak, pengalamannya? Pengalaman saya paling tidak, saya dari kecil sudah jadi anak Tuhan ya. Dari kelas 2 SMP saya lahir baru, menerima kepenuhan Roh Kudus. Yang jelas saya mengalami mendengar suara Tuhan setelah lahir baru, bukan sebelum lahir baru ya. Jadi pertama itu saya mendengarnya pas lulus SMA itu. Saya kan lulus ini, saya sebenarnya dari SD sudah selalu bilang saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi entah kenapa waktu kelas 3 SMA semua guru-guru saya itu dorong supaya jangan jadi pendeta. Harus kuliah terus kan, kamu pinter, kata mereka pinter. Jadi kamu pinter harus kuliah. Nah entah kenapa saya jadi nggak kepingin jadi hamba Tuhan. Jadi waktu itu saya sedang kerja di ladang, karena saya kos, saya harus kerja buat ibu kos saya, dan situ entah kenapa Tuhan ngajak saya berdialog. Jadi awalnya bukan suara audible ya, dialog sambil kerja. Sudah jadi hamba Tuhan, lalu saya melawan, nggak mau jadi hamba Tuhan, nggak mau banyak gitu. Tiba-tiba saya cuma dengar satu kata, pergi gitu ya. Lalu saya langsung sujud gitu. Sujud di ladang itu cukup lama. Cukup lama. Ya kalau kami di kampung kan ngeliat jam pakai sinar matahari. Dulu saya itu setengah jam lebihan itu. Saya sujud berdoa nggak berdaya di situ. Terus saya bangkit lagi. Nah itu pengalaman saya pertama. Jadi karena cuma 2 saya jelaskan aja dua. Nah kedua waktu saya sudah mahasiswa tingkat 2 di Jember itu, mau masuk semester 5 mau tingkat 3, saya praktek di GPD Philadelphia Ambulu. Ya jadi saya mau ke kamar mandi, baru gantung handuk, saya dengar suara pergi gitu keras. Saya berdiri, saya dengar lagi, ya saya langsung sujud. Dan hasilnya seminggu lagi saya pergi merintis ke Sapi Kerepro. Seperti itu 2 event yang saya tidak bisa lupakan. Saya mendengar suara Tuhan, dan di berbagai tempat saya khotbah, kadang saya saksikan ini karena sangat tidak bisa dilupakan. Berarti yang pertama di kelas 3 SMA lulus, jadi mau kuliah atau mau sekolah. Kotanya di mana, Pak? Di Dolok Sanggul. Dolok Sanggul, orang Dolok Sanggul. Yang menarik itu Dolok Sanggul itu kota yang makan kuda satu-satunya di Sumatera. Makan kuda? Selalu ada daging kuda. Menarik sekali ya, di Sumatera. Dolok Sanggul. Jadi pengalaman pertama di Sumatera. Pengalaman kedua di Jember. Ambulu Jember. Jadi yang pertama itu untuk memutuskan menjadi hamba Tuhan. Kalau yang kedua memutuskan untuk pergi bermisi. Iya, merintis, dan memang saya merintis. Berdirilah hasilnya, berdirilah GPD Sapi Kerep sekarang yang diteruskan oleh Bapak Pendeta Supriyadi. 2,5 tahun saya di sana. Merintis dari nol ya. Sampai ke berapa jemaatnya? Kalau saya sih memang masih sedikit, karena saya langsung ke Surabaya, dan saya waktu itu saya puasa 3 hari itu meninggalkan itu supaya ada hamba Tuhan. Waktu itu sih saya serahkan ke pimpinan wilayah, dan ternyata saya cek lagi
pendeta ini ditempatkan, dia ketemu saya, orang cerita dia cari saya, kamu ya yang dulu di sini gitu, seperti itu. Jadi mendengar audible pergi gitu. Iya. Lah, kesannya gimana Pak dengan suara pergi itu? Ya, yang jelas saya tahu itu bukan suara manusia begitu ya, dalam pemahaman kita ya. Yes. Jadi karena nggak mungkin suara teman saya pengerja, memang saya punya teman pengerja cowok 2, tapi suaranya nggak begitu. Jadi saya tahu gembala saya juga suaranya nggak begitu. Jadi pergi, jadi saya cuma bisa deskripsikan ya seperti dari atas suara itu, dan atmosfernya langsung melingkup saya secara cepat, sehingga tahu nggak begitu saya gantung handuk, begitu saya sujud. Jadi efeknya itu sujud ya? Saya langsung sujud. Proskuneo itu ya? Proskuneo, nggak bisa gerak, padahal kamar mandi tuh, tapi itu kamar mandi bersih. Jadi proskuneo. Jadi untuk beberapa saat bersujud, karena seperti dapat pesan Tuhan yang besar gitu ya. Iya, pokoknya bagi kita ini sesuatu yang luar biasa yang saya harus tangkap, dan kita nangkapnya dalam sikap doa itu. Bahwa ini Tuhan sedang berbicara, kan begitu. Walaupun cuma satu kata yang diulangi 2 kali. Dan mungkin saya belajar sebagai pemulai, saya belajar berlutut, pergi kemana. Terus terang saya bilang ini, pergi kemana? Saya jawab gitu pertama. Pergi kedua ya saya nggak tanya lagi. Dan tahu nggak ya, ada hal-hal yang saya lakukan yang cukup aneh setelah itu ya. Saya bilang begini ke teman saya pengerja, di Ambuli itu kan ada bukit untuk tempat memandang ke Jember. Saya bilang gini guys, jadi ke bawah-bawah kata pergi ini. Saya bilang gini, saya sudah mau pergi, kamu nggak jadi bawa saya ke bukit itu. Dia bilang ini, santai bro, masih 3 minggu lagi kamu, karena kampus akan dimulai 3 minggu lagi. Dia bilang gitu. Sudah, pas hari Senin ini harus saya saksikan ya. Hari Senin saya bilang gini, bawa saya potong rambut sekarang. Saya bilang, jangan sekarang sudah malam, bawa saya sekarang. Ada jemaat yang potong rambut, kita free. Begitu potong rambut, pendeta dari Probolinggo itu langsung datang. Mau ngambil dari 2 pengerja, ini sebenarnya bukan saya. Ada 2 pengerja, kalau mereka dengar pasti mereka tahu ini. Ada 2 pengerja yang bilang menurut gembala saya sudah cocok merintis, karena saya harus melanjut ke tingkat 3. Tapi mereka 2 ini nggak mau memberi respon gitu loh, terus duduk diam. Jadi bagaimana, siapa yang siap? Nah, saya disuruh ibu gembala saya ngantar-ngantar makanan untuk persiapan makan tamu. Pas saya taruh makanan gini, itu pendeta senior dari Probolinggo lagi, kalau yang itu bagaimana? Jadi pesan Tuhan ditanggapi dengan seorang hamba Tuhan yang berkata seperti itu. Seminggu lagi di situ, langsung dia bilang, kalau yang itu bagaimana? Nah, muka saya merah. Maksudnya saya mau gitu, kayak ada yang mau makan. Nah, terus gembala saya bilang gini, loh kamu kan masih mau kuliah, katanya gitu. Om sudah bilang memang kamu kuliah tetap balik ke sini praktek, nggak boleh ke tempat lain, balik ke sini. Sudah begitu perjanjiannya. Jadi bapak gembala saya bilang, kamu kan masih mau kuliah. Nah, tapi bapak gembala saya lihat muka saya mungkin lain. Tapi kalau kamu mau om. Itu Senin malam, besoknya antar langsung, nggak pakai lama. Langsung diantar untuk merintis ke Probolinggo. Itu kisahnya saya mendengar suara Tuhan audible. Luar biasa ya. Iya. Jadi kayak Samuel di Alkitab gitu ya. Langsung dengar gitu ya. Iya, memang saya dengar. Wow. Jadi kalau dikriterikan suara Tuhan itu bertujuan apa, Pak? Nah, dari 2 pengalaman saya itu, saya terus terang sampaikan ini bukan untuk membesarkan diri ya bagi yang akan mendengar. Ya, nggak boleh, harusnya ini dimuliakan. Jadi yang saya lihat dari 2 pengalaman itu, suara itu datang untuk membuat saya progres ke tujuan Allah. Karena tujuan saya waktu itu kan harus kuliah, mau jadi ahli Taurat, lulus S1 gitu ya. Tapi Tuhan bilang, ayo praktek dulu, mulai dulu. Saya mulai di Bromo itu kan dari 0, 2 minggu saya di rumah toh. Lalu nanti saya mulai cari-cari siapa yang bisa saya injili kan. Ada anak Tuhan memang satu yang baru kecelakaan, itu yang pertama betul. Jadi yang dari situ saya lihat suara Tuhan kan nggak datang seperti omong kosong, seperti ngobrol kita manusia nggak apa ya. Sudah makan gitu. Iya. Jadi bukan hal sepele lah ya, sorry ya. Saya soalnya pernah membaca gini, Tuhan bilang saya harus pakai baju merah gitu, saya nggak tersinggung ya. Urusan apa sobat kalau lu pakai baju merah atau baju biru kak, yang penting hatimu bagus kan gitu ya. Nah, tapi menurut saya Tuhan berbicara itu di situasi yang urgent. Mungkin dia tahu kita di persimpangan untuk mengarahkan kita supaya tidak salah arah. Ya, jadi dia mau berbicara agar kita bergerak ke arahnya Tuhan. Jadi selalu berhubungan dengan visi Allah di dalam kita. Dari 2 kasus yang saya alami itu.
sebenarnya ya saya senang sekali Pak Dr. ini cerita karena apa? Karena bagi yang mendengar mungkin Anda sedang berada di persimpangan dan Anda mendengar suara Tuhan. Mungkin bingung ya karena sekarang di sosmed itu kayak mendengar suara Tuhan itu sesuatu yang gimana gitu loh Pak. Jadi antara ini beneran ada yang memungkiri. Nah, kalau ada yang memungkiri tapi kok harusnya beneran ngalami kan seperti itu. Iya, saya ingin tanggapi itu, tertarik sekali. Ada yang bilang gini, apa Tuhan memang bisa berbicara? Atau ada yang bilang ke saya gini, hebat sekali orang itu. Jangan-jangan saya dicap begitu lagi. Hebat sekali orang itu dengar Tuhan berbicara. Saya mau bilang ke kita loh, Allah kita kan salah satu sifatnya immutability. Dia tidak berubah. Kalau dulu Allah komunikatif, ya sekarang Allah tetap komunikatif. Jadi kalau masalah sekarang orang nggak dengar, yang berubah siapa? Kita terlalu sibuk dengan yang kita mau. Nah, padahal Tuhan berbicara. Tapi memang Anda nggak harus dengar Tuhan berbicara secara audible baru Anda rohani, bukan. Kita mendengar Tuhan audible bukan berarti kita lebih rohani dari yang lain. Yang kita tahu bahwa God use this method kan gitu. Tuhan pakai metode ini untuk saya. Gitu ya. Jadi Tuhan yang tetap berbicara. Emang kapan Tuhan berhenti berbicara? Yang menjadi problem adalah orang bilang gitu, kalau Tuhan berbicara, apa yang disampaikan itu harus masuk di Alkitab kanon. Bukan kan? Jadi Allah berbicara untuk membangun kita ke arah tujuannya. Ya. Seperti itu. Tujuannya pasti sesuai kebenaran firman. Jadi Allah masih berbicara secara personal ke pribadi, bukan untuk kebutuhan menambah firman. Itu kadang orang jadi agak enggan mendengar suara Tuhan. Iya. Jadi makanya mungkin ada yang ngalamin mendengar suara Tuhan itu kasihan Pak, jadi bingung. Ya, jadi tertekan, takut dicap juga aneh gitu ya. Iya. Nah menurut Pak Dokter ini Tuhan berbicara kan tadi ada audible, ada yang lain apa ya Pak ya? Ya. Di Ibrani 1 memangnya Tuhan bilang gini, Tuhan berbicara dengan berbagai cara. Jadi kita manusia aja variatif, kita punya kreativitas dalam berkomunikasi, apalagi Allah. Jangan kita pikir kita lebih hebat dari Tuhan. Jadi Tuhan itu pakai divine communication itu kan memakai banyak jalur. Kita lihat dari kitab yang paling sering memang Allah berbicara lewat mimpi. Tapi walaupun gitu ya mimpi harus dibagi 3 loh. Apa Pak? Ada mimpi dari setan memang dia. Iya loh. Mimpi dari setan itu ada mengganggu kita saat tidur. Ya. Ada mimpi karena kesibukan. Jadi kita mancing, konsentrasi kita dimancing, akhirnya kita mimpi mancing. Itu bukan dari Tuhan. Mancing apa sih Pak? Mancing ikan. Ada yang tanya, cuman aku mimpi mancing, Tuhan ngomong apa gitu. Ada mimpi dari Tuhan. Jadi Tuhan bicara lewat mimpi. Tuhan berbicara di hati kita, di hati nurani kita. Dia berbisik dan itu pun jelas. Jelas. Sama seperti suara audible, cuman bedanya gak audible gitu, tapi dia bicara. Sebagaimana yang audible tergenapi, yang ini juga tergenapi. Nah, Tuhan juga bisa memakai penglihatan kan gitu ya, seperti beberapa orang kayak Yohanes di Pulau Patmos, dia mendapat penglihatan, gak tidur itu. Itu bedanya vision dan mimpi. Walaupun kadang vision bisa include di mimpi, tapi mimpi nggak selalu ada di vision, kan begitu di penglihatan. Jadi berbagai cara. Tapi juga jangan lupa Tuhan berbicara melalui firman yang tertulis. Jadi saya mau dengar Tuhan berbicara, ya baca itu firman. Begitu. Soal Tuhan mau tambah jalur komunikasi yang lain, itu urusan Tuhan yang Allah yang berdaulat. Jadi setialah di jalur komunikasi yang sudah ada ini di firman yang tertulis. Setiap kita baca itu kan Allah berbicara ke kita. Begitu. Jadi kalau ada firman yang terngiang-ngiang terus seperti kayak dibicarakan, digambarkan terus, itu Tuhan sedang berbicara ya Pak? Tuhan sedang berbicara bahwa bagian firman itu urgent untuk kita perhatikan dan praktekkan menurut saya. Jadi misalnya kok pengampunan. Kadang kita sakit hati kita itu loh sudah membeku. Ampuni siapa gitu ya. Kita sudah nggak sadar. Tapi kok Tuhan terus terngiang ya kita harus memberi waktu. Ya kenapa ya kok ini suara itu terus? Menurut saya itu yang urgent untuk kita lakukan. Ya, berarti sesungguhnya suara Tuhan ini penting dalam berbagai bentuk supaya kita bergerak ke arah yang Tuhan mau. Iya. Seperti itu ya. Bergerak ke arah itu. Nah ini yang menarik di sosial media hari-hari ini, ada yang berusaha puasa 40 hari supaya audible. Tujuannya audible, jadi nunjuk telinga gini Pak. Jadi puasa makan, minum, puasa TV, puasa media supaya audible. Nah terus kalau nggak audible jadi bagaimana itu? Saya mau ngomong tentang puasa ya.
Kalau kita lihat di Alkitab, tujuan puasa itu apa? Suatu tindakan merendahkan diri. Jadi kita merendahkan diri. Kenapa kita merendahkan diri? Pasti kita ada problem dengan Tuhan, ada dosa. Kalau kita lihat ya, kita mengaku dosa itu. Nah kedua, mungkin kayak Musa itu memang dapat perintah dari Tuhan. Kayak kami dulu di kampung, pernah saya ingat ya, kita disuruh puasa 7 hari. Dan memang ada sesuatu yang terjadi. Tapi ingat ya, Tuhan gak pernah main-main loh. Kamu puasa 7 hari lalu gak terjadi apa-apa. Jangan kita yang mau misalnya. Kita yang patok, aku harus 40 hari supaya dengar Tuhan audible. Terus kalau Tuhan gak berbicara, lu mau apa kan begitu? Nanti kecewa. Sudah puasa 40 hari, Tuhan gak bicara. Lah yang suruh sopo? Yang suruh lu siapa? Musa itu kan Tuhan yang suruh kan? Puasa yang keduanya juga Tuhan yang suruh. Nah, kalau Esther itu decision-nya Esther. Saya mau puasa 3 hari karena ada persoalan yang sulit. Jadi itu lebih puasa gitu, merendahkan diri, mau meraih pertolongan Tuhan, bukan mau mencapai target kita gitu. Seperti target harus dengar audible. Saya rasa itu sulit karena Allah itu berdaulat loh. Biar kita puasa 40 hari bukan Tuhan yang suruh. Terus kalau dia nggak berbicara, kita mau apa? Dia bebas menggunakan metode mana yang dia mau. Seyogyanya Tuhan mau berbicara kepada kita lewat mimpi, kenapa kita paksa audible? Nilainya kan sama. Yang penting kita tangkap God message, apa pesannya Tuhan itu kan. Entah lewat mimpi, nggak harus audible sih menurut saya. Entah lewat firman juga. Jadi esensinya itu bukan di caranya, tapi pesannya. Pesannya kita tangkap dan kita taati. Bisa juga pesan Tuhannya. Misalnya kayak saya ada tamu 2, ini sama-sama pendoa. Dia berdoa, pesan Tuhan saya tangkap dari doanya ke saya. Walaupun saya nggak bilang gini, saya mendapat pesan Tuhan dari Anda, saya simpan dalam hati. Begitu mereka pergi, saya kerjakan. Sebab saya tangkap doanya itu pesan Tuhan ke saya. Gitu. Nah, menarik ini Pak. Apakah sesungguhnya kalau orang dengar suara Tuhan itu lebih suka disimpan? Karena dia takut ini, ya dia pasti menguji. Nah, saya ingin tahu dari Bapak, apakah seorang itu kalau mendengar suara Tuhan, dia pasti lebih banyak nyimpen, bener nggak sih ini, bener nggak sih? Karena banyak hamba Tuhan kayaknya, wah, lu buat sini, lu buat sana, oh suara Tuhan ini kayak gini, gitu. Suara Tuhan itu kan dari segi pertanyaan ini ada 2 macam. Ada suara Tuhan yang memang hanya konsumsi pribadi, ya kita diamkan aja karena hanya untuk saya gitu. Kecuali kayak saya sekarang ditanya, atau sangat penting untuk saya saksikan. Ada yang suara Tuhan itu memang untuk kepentingan komunitas. Kalau suara Tuhan yang kita dengar audible kepentingan komunitas, ya jangan kita simpan. Berarti kan nggak taat. Tapi kalau itu hanya berhubungan dengan kita, ya jangan diobral juga kan. Apalagi kita harus jujur loh, kalau bukan suara Tuhan audible, jangan diobral karena ketahuan itu dari rasa-rasanya kita aja, perasaan kita. Itu kan jadi sesuatu yang kurang bagus. Jadi ada spesialis dengan suara Tuhan. Hamba Tuhan spesialis, oh ini pasti dengan suara Tuhan. Menurut Bapak gimana Pak? Saya tidak mau dijadikan spesialis. Makanya kalau ada orang yang tanya, Pak, Bapak lihat saya bagaimana? Saya lihat kamu punya hidup, punya mata. Jangan bilang saya kayak dukun gitu. Enggak kan? Saya pernah bertamu di rumah, jangan saya sebut daerahnya. Pak Saripul, lihat rumah saya ini ada apa katanya? Lu ada kursi, ada apa sih? Tolong ya, saya percaya Tuhan bicara ke siapapun, orang-orang yang memiliki rohnya, yang sudah lahir baru, dia berbicara kepada semua. Hanya gini loh, suara itu ada yang konsumsi pribadi. Kalau itu konsumsi pribadi jangan diobral, itu kan orang kan menangkap bahwa kita sedang pamer dengan itu. Gitu kan. Kalau betul-betul memang konsumsi umum, jangan juga tahan karena kau kan kena dampak. Tapi apakah betul? Itu kan diuji dulu memang. Karena memang andai kata yang Tuhan sampaikan itu nubuat, Tesalonika bilang uji dulu kan. Betul. Uji dulu. Bagaimana cara ngujinya Pak? Kayak kita, kalau Tuhan kan akan serius dengan urusan itu. Kalau memang itu harus kan, dia akan desak kita waktu kita berdiam diri sampai kita memperkatakannya. Jadi ujiannya itu memang kalau langsung hilang begitu kan, mungkin ya kita aja yang baru baca apa atau apa lalu kita merasa Tuhan bicara begitu. Jadi itu biasanya continuous ya, beberapa kali didesak ya. Itu pasti didesak, nggak mungkin Tuhan main-main kan gitu. Kecuali kita terus berontakan baru dia diem, karena dia menghargai kita kan, kita. Tapi pasti dia urus terus, katakan pada umat itu. Kita lihat kan dari nabi-nabi di perjanjian lama. Nah ini yang jadi masalah ketika orang
Kristen melihat ada hamba Tuhan nubuat. Ya. Nah ini nubuat asli, suara Tuhan asli apa palsu? Nah ini gimana Pak bedanya Pak? Nah itu susah. Indikator yang paling gampang memang yaitu harus digenapi baru kita tahu. Makanya 1 Tesalonika 5 bilang ujilah nubuat-nubuat. 1 Tesalonika 5 ayat 20 sampai 21 kan atau ayat 20 aja. Ya ayat 20 rasanya. Jadi mengujinya ya penggenapannya. Harus tepat. Iya, akurat karena Wahyu 21 ayat 5 bilang apa? Jangan meremehkan kitab nubuatan karena firman ini adalah benar dan tepat. Kata tepat situ kita lihat akurat. Yes. Jadi kalau kita lihat kan Hana tahun depan atau Sarah tahun depan seperti yang punya anak, ya tahun depan. Menurut saya gini, kalaupun kita pernah jadi hamba Tuhan yang kita bilang ternyata nggak tepat, gak apa-apa kita ngaku salah, mungkin berarti waktu itu perasaanku, daripada kita tetap ngotot taunya nggak tergenapi. Nah, seperti itu. tapi banyak yang juga mainnya itu Pak, general. Jadi engkau akan diberkati Tuhan, gitu. Kaya raya, gak disebutkan jumlahnya berapa. Iya. Diberkati Tuhan, belum tentu bisa rumah, bisa apa, tapi kayaknya terlalu general gitu loh Pak. Emang kalau suara Tuhan itu harus spesifik ya? Menurut saya sih spesifik, tapi saya pernah loh ya, saya pernah ya di satu daerah gitu ya, saya disebut daerah Kalimantan gitu aja, tapi Kalimantan mana? Saya berdoa gitu ya, saya jadi teringat gara-gara general tadi. Jadi waktu saya disuruh mendoakan sama gembalanya, pas saya mentumpang tangan ke saudara muda, dia bilang gini, aku akan berkati ini, gitu kan, aku akan berkati. Terus amin gitu ya, saya cari yang mana tadi yang mau diberkati itu, saya lihat kan banyak duduk menikah gitu ya. Saya tanya gembalanya, kenapa aku tadi dengar suara dia akan diberkati? Nah, ibu jadi kan kita konfirmasi, ini kan jangan-jangan suara apa gitu ya. Ibu gembalanya, oh dia dalam pergumulan, belum. Singkat cerita dia jadi pegawai negeri loh, masuk ke 1 tahun dari itu saya dengar suara itu. Dan menurut saya dia pasti dia sekarang diberkati, walaupun saya belum kebagian. Nah jadi bahkan Pak Dokter itu nggak langsung ngucapin ke anak itu, konfirmasi dulu ke Bu Gembala. Iya. Saya ucapkan waktu berdoa, tapi kan nggak langsung ngomong ke dia. Kita kan mendoakan orangnya dalam pimpinan Tuhan ya, nggak langsung urus pribadi kayak ngobrol begitu ya. Jadi saya tanya gembalanya, ada aspek takut salah karena mengingat kita sebagai hamba Tuhan manusia biasa. Kita punya juga pikiran sendiri, gitu loh. Jadi benar-benar harus hati-hati. Iya, kalau saya sih hati-hati. Karena apalagi di kitab Ulangan ya, Tuhan bilang lo ada lawan Tuhan, jangan terlalu cepat menyampaikan bahwa ini seperti pesan khusus Allah, padahal bukan. Maka malah Nabi kan di situ, seorang Nabi yang terlalu berani. Ada kata terlalu berani, nggak boleh. Jadi harus benar-benar kita konfirmasi ke Tuhan. Ya hamba-hamba Tuhan pasti ada pengalaman. Tuhan saya nggak mau sampaikan ini kan begitu. Kalau didesak lagi ya sampaikan kan. Nah, menurut saya begitu. Jadi benar-benar harus hati-hati ya. Iya. Kita uji. Jadi seorang yang mendengar juga harus menguji. Iya, menguji. Kalau nggak terjadi gimana Pak? Ya itu dia, kalau nggak terjadi kan jadi omongan orang. Kalau kita sebut jumlah dan time. Kalau dari Tuhan pasti terjadi. Iya pasti terjadi. Nah kalau mama sebab akibat Pak. Jadi ada orang yang ngomong engkau akan diberkati kalau engkau lakukan ini. Nah terus habis itu karena nggak terjadi, udah dilakuin belum? Pasti nanti kan kita menjawab tunggu. Waktu Tuhan kan selisih waktu Tuhan dan kita memang ada betulnya loh ya. Jadi kalaupun itu kan misalnya sebuah nubuatan yang tepat, itu kan selisih waktu kita dengan Tuhan kan beda itu yang undescriptional kan. Gitu. Jadi ya. Itu mengujinya gak apa. Tapi kalau toh harus finally mengatakan ini suara Tuhan bukan ya dari penggenapannya kan. Dari penggenapannya. Iya dari penggenapan. Walaupun lebih lama dari yang kita tunggu, yang kita harapkan. Tapi pasti terjadi. Itu makanya kalau bagi saya sih hati-hati menyebut waktu dan jumlah. Kamu akan dapat anak 5, taunya cuma 1 kan gitu kan. Terus yang keempat kemana kan gitu kan. Itu maksud saya. Jadi ya karena di Ulangan dibilangkan jangan terlalu berani. Walaupun Anda berjabatan nabi loh, seorang nabi yang terlalu berani sudah dapat jabatan itu. Kalau Anda seorang hamba Tuhan bicara, udah kita main aman aja, sebutkan aja yang kebenaran firman Tuhan. Mungkin dia nggak dapat karunia itu Pak. Jadi dia ngomong yang firman Tuhan aja, ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Nggak apa-apa, sah-sah aja kan firman akan memberkati, lebih aman itu. Aman itu ya Pak.
Tapi kalau memang disuruh yang lain, jangan cicona aman terus dan betul itu. Jadi kita harus balas, bro. Jangan karena takut salah. Iya. Padahal benar-benar ini benar-benar special message kan gitu. Iya. Jangan kita simpan apalagi untuk komunitas. Kalau saya ya, misalnya tuh bisa sering gitu ya. Kenapa ya bahasa ya harus saya ngomong? Iya. Jadi ada aspek takut salahnya, tapi kalau terus didorong yang kita sampaikan, paling tidak ya gini, saya ada pengalaman gini ya. Ada seorang pengusaha yang bermasalah gitu ya. Lalu disuruh kita berdoa, tolong ya, kita ada beberapa betul yang minta berdoa. Nah saya suruh teman saya berdoa. Terus waktu saya punya sebuah penglihatan, kalau saya jelaskan secara detail. Terus saya pergi, saya bilang gini. Saya hati-hati, saya bilang. Tapi uji, nah itu saya bilang, saking hati-hatinya. Saya nggak biasa dapat begini. Ya tolong diuji, betul apa benar langsung dimatang, nggak mungkin. Nah gitu. Oh matang konya udah hati-hati tambah dibantah gitu kan. Nggak mungkin. Nah itu kan. Jadi saya dalam hati ketua gini. Nah itu kan aku bilang tadi jangan disampaikan. Seperti itu. Tapi sebulan lagi saya ditelepon, sebulan apa 2 bulan. Posisi saya lagi di Batu. Orang itu bilang, loh dia panggil saya Om. Om kok benar ya? Nah itu yang repot kalau kita tidak taat. Jadi saya waktu memang udah siap dibantah karena saya maka saya bilang tolong diuji lagi. Saya sampaikan ini, saya keluar dari bingkai saya. Maksudnya bingkai yang tidak mau suara-suara. Saya sudah saya sampaikan khotbah juga udah bagus. Itu bingkai yang sudah saya buat untuk diri saya. Tapi waktu itu karena dia bermasalah bisnisnya dan saya mendapat penelitian itu. Nah, kan saya bilang itu orang dekat-dekat. Ya nggak bisa, nggak mungkin itu. Wah, itu intinya ya. Dia tersinggung gitu ya. Karena dia merasa itu begitu. Mungkin orang dekat dan saya juga nggak tahu namanya kok. Saya juga nggak tahu siapa yang dekat itu. Saya nggak tahu kan begitu. Tapi sekitar sebulan lebih, saya ingat sampai sekarang posisi saya di Batu mengikuti acara berdua. Saya pikir nelpon apa? Ternyata yang lama itu. Yang dibilang nggak mungkin, dia bilang, ya Om teruskan loh. Gak apa-apa katanya gitu. Merasa mungkin sudah dibantah, gak berani lagi seperti itu Pastor Rizal. Kalau orang terlalu berani, Nabi itu terlalu berani, gimana Pak? Makanya ini lagi banyak KKR juga dapatkanlah nubuat untuk Anda secara personal. Oh ada Pak, di selebarannya seperti itu. Harus nubuat itu pendetanya berarti kan Pak? Saya kuper mungkinnya kok saya nggak tahu selebaran itu ya. Dapatkan nubuat personal untuk Anda. Loh nubuat kan sudah ada 66 kitab di situ, itu tetap loh menjadi nubuat bagi kita karena akan terjadi bagi kita. Jadi kalau saya kurang setuju ya, itu berarti agak kita memaksa Tuhan. Terlalu berani? Ya terlalu berani. Di ulangan lo ada hukuman sebenarnya. Apa Pak hukumannya? Nah, saya lupa itu, tetapi seorang nabi yang terlalu berani gitu, paling tidak diperingatkan Tuhan mungkin ya, atau bagaimana, nggak disebut sakit atau apa, tapi ada peringatan lah. Ada peringatan. Jadi orang Kristen harus hati-hati sama hamba Tuhan yang terlalu berani. Iya, makanya jadi kita ini di keseimbangan ini ya, mana yang benar. Jangan juga jadi tidak percaya suara Tuhan itu loh maksud saya. Tapi jangan juga jadi terlalu berani menyampaikan suara Tuhan. Kalau semua banyak yang disampaikan, tidak ada yang tergenapi. Itu kan di ulangan dibilang, kalau tidak tergenapi jangan gentar dengan dia. Begitu. Jadi paling tidak efeknya kan kita kehilangan pamor, respect dari orang lain. Itu hukumannya. Kehilangan apa ya? Ucapan kita nggak ada. Iya, jadi kepercayaannya orang ke kita, trustnya orang ke kita jadi turun. Dan kita jangan salahkan Tuhan gitu. Paling kalau saya sih posisi itu yang saya minta ampun, saya sudah terlalu berani karena saya pikir karena keterbatasan kita mengasah kepekaan kita dengan Tuhan. Jadi yang paling solid itu harusnya kebenaran firman Tuhan ya. Iya. Dan kita harus ingatkan God voice tidak bisa kontradiksi dengan firman. Harus linear dengan firman. Jadi firman yang solid itu Alkitab. Tapi ada kadang kasus khusus Tuhan mau bicara kepada seseorang, yaitu kehendaknya, kedaulatannya. Kehendaknya untuk kemajuan orang itu di dalam programnya Allah. Dan pasti harus sesuai profesi Allah. Nah saya pernah dengar Pak, seorang hamba Tuhan langsung ngomong di mimbar, saya dengar suara Allah. Sesungguhnya jodoh saya bukan ibu gembala. Ada ibu gembalanya di situ. Itu salah total. Sesungguhnya jodoh saya itu yang lain ini, yang main keyboard. Saya punya mahasiswa ya. Suatu saat dia dengar ini ya, dia bilang saya,
oh, suara Tuhan saya harus dengan mantan pacar saya. Saya bilang, di mana? Sudah istri orang. Bodoh. Sudah istri orang, nggak mungkin Tuhan bilang itu kamu ambil lagi. Nah, jadi ada hal-hal yang kita sudah harus bilang berani salah. Jangan tunggu-tunggu penggenapan model apa kan gitu ya. Jadi kalau sudah kontradiksi dengan firman, saya bilang, saya nggak percaya itu suara Tuhan ke kamu, istri orang kok. Nah, kan mantan pacar yang sudah dinikahi orang, ditunggu-tunggu katanya suara Tuhan, kembali ke dia. Nggak bisa. Paling tidak kamu berdua jahatkan supaya suaminya mati. Jadi ada hal yang nggak boleh lagi gitu. Bagaimana dia dipersatukan terus? Jodoh saya bukan ibu germa. Iya. Aduh, minta maaf ya, salah itu. Iya, jadi benar-benar kita harus kembali koridornya firman. Yaitu firman Tuhan, ada suara Tuhan yang berdaulat. Itu koridornya. Tapi kalau ada kasus khusus kita diminta Tuhan berbicara, apalagi tekanannya besar, ya kita harus sampaikan untuk seseorang mendapatkan visi Tuhan sesuai kebenaran firman Tuhan. Wow. Nah, Pak Okto ini sendiri pernah ngalami nggak kalau suaranya nggak audible tapi dalam hati? Oh iya, suara audible ini juga sering saya saksikan tentang anak saya yang laki ini loh. Oh iya. Itu, istri saya kan kuliah lagi bahasa Yunani saya. Nah, gitu ya. Sebelum lanjut, anaknya Pak Okto ini 5. 4. Oh 4. Iya, 3. Kebanyakan. Ini apakah ini provisi? Apakah ini nubuatan? Oh jangan ya. Ada buku keton dia. Apakah ini nubuatan? 4 cewek, 1 cowok ya. 3 cewek, 1 cowok. Nah, gimana Pak ceritanya? Nah itu, jadi kita kan selalu orang bilang saya cari cowok karena saya orang Batak. Sampai capek telinga saya dengar. Ya Mbak Tuhan bilang, nggak usah cari cowok. Nanti mantumu juga cowok, kasih nyari sopo. Saya waktu itu bingung gitu ya. Jadi gara-gara omongan itu, malah kami suami istri udah 3 ini aja. Belum apa-apa udah diseneni orang-orang kan gitu. Apalagi waktu itu kalau kita ke fellowship pakai motor gitu yang panjang banget, gonceng 3 kita jadi 5. Nah, singkat cerita, istri saya kuliah, istri saya di sini, jadi bisa dengar ini mulai. Dia kuliah lagi bahasa Yunani, ku ingat. Nah, saya sendiri jaga anak-anak di rumah. Anak saya yang kecil namanya Blesti, sekarang SMP. Dia main lucu sekali di kamar. Bele ya? Bele, Blesti atau Bele. Jadi saya bilang gini, cocoklah kamu anak bungsu saya, lucu sekali kamu. Saya terhibur dengan dia. Itu tiba-tiba ada suara nggak audible, tapi aku merasa suara itu jelas. Itu bukan anak bungsu. Kamu akan punya anak laki gitu. Nah, saya sampaikan ke istri saya. Katanya kita punya laki. Istri saya jawabannya apa? Beginilah kalau ditinggal kuliah malam-malam. Beginilah kalau ditinggal kuliah malam-malam. Ya saya diam aja karena kan dia nggak dengar, jadi saya nggak salahkan. Jadi orang penerima suara Tuhan itu nggak ngamukan toh dengan untuk memperdebatkan suara itu. Ya saya diam aja, memang dia nggak dengar. Itu. Cuma sebulan lagi dia bilang, celana saya kok nggak muat ya, dicoba tes. Apa yang dites? Nah itu udah nggak usah dites. Taunya dia diam-diam dia tes, sudah hamil. Sebulan dari saya itu nggak audible, tapi ada bahasa itu gitu loh. Entah bagaimana sampainya di hati saya, tapi ada bahasa itu. Lalu setelah beberapa bulan, ada nggak Pak di dalam hati itu, ini laki nggak ya? Oh, saya bilang ini laki, nggak usah dites. Karena kan kamu akan punya anak, udah betul laki, nggak mungkin suara Tuhan separuh betul. Kamu akan punya anak laki adiknya gitu. Jadi sebegitu saya tahu hamil laki. Kalau nggak betul ya nggak usah hamil sekalian kan gitu. Ya. Jadi nggak mungkin separuhnya betul. Memang istri saya tetap ada nanti di apa yang namanya nih? Di USG laki apa? Kami benar laki. Dan sudah lahir. Jadi bukan karena USG itu, dan sekarang udah kelas 2 SMP. Wow, puji Tuhan. Dari hati ya. Tiba-tiba Tuhan pesan khusus. Bicara itu di kamar saya berdua dengan anak saya Blesti masih kecil. Masih umur 4 tahun apa 3 tahun. Nah, Pak, kalau pengalaman ini seperti ini, kalau kita mendengar pengalaman orang, ini nggak bisa jadikan sebuah acuan ya, atau sebuah dogma. Nggak boleh. Pengalaman kan personal punya. Personal ya. Jadi jangan ada anak yang masuk kamar pura-pura main dengan anaknya mau dengar suara lain. Itu namanya kita mengatur Tuhan kan. Sudah paling tidak bagian kita kan selalu dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, menghadapi semua yang kita sudah punya anak atau belum, terus hadapi dengan Tuhan. Yang terserah Tuhan dia mau bicara apa. Nah, ada yang menarik Pak. Jadi ada anak-anak muda yang seringkali ngomong, aku maunya belajar sama
hamba Tuhan ini, aku mau tiru sampai aku pengen karunianya juga. Mungkin kalau saya belajar dari Pak Koktoni, oh saya harus punya dengan suara Tuhan. Karena saya mau belajar ini karena harus sama. Itu salah apa benar atau gimana Pak? Kerinduan itu menurut saya nggak salah, asal jangan maksa. Jadi sudah 3 tahun nanti saya mentoring terus nggak bisa sama, terus nyalakan siapa gitu ya. Tapi sebenarnya kan proses mentoring itu, Ya. kalau kita lihat di Alkitab memang bisa turun kan gitu ya. Ya. Itu jadi kita mentoring, dia akan menjadi sebagai orang. Elia kan ke Elisa, permintaan Elisa dikabulkan oleh Tuhan. Tapi juga ada 50 murid yang lain Yang meragukan kan yang dan nggak dapat nggak apa-apa. dapat apa-apa. Jadi maksudnya gini, misalnya saya mentoring 5 orang, bukan harus semua kayak saya, nggak begitu. Pokoknya tetap Allah berdaulat kan begitu. Yes. Dia mau estafetkan karunia, saya taruhlah karunia, dia mau estafetkan ke siapa, itu anaknya dia, kita nggak bisa. Ya. Kita nggak bisa ngatur. Itu kan sudah kayak ngatur Tuhan. Aku pokoknya mau jadi pendeta, kalau seperti pendeta itu nggak bisa. Makanya ketika Elia naik itu, kalau kamu bisa nangkep Siap. jubah ini, Ya. berarti karunia ini ke kamu. Iya, permintaan itu akan dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau nggak sampai, ya udah, sorry ya gitu ya Pak. Iya. Jadi banyak orang juga pengen karunia nggak bayar harga kan, itu kan bayar harga. Tapi jangan bayar harga kalau Tuhan nggak suruh juga. Si Elisa lihat kan, karena memang pernyataan Elia toh. Ya. Jadi maksudnya gini, ada orang bayar harga nggak disuruh siapa-siapa. Begitu nggak dapat apa-apa, Kecewa. sepertinya kecewa gitu loh. Jangan ngatur Tuhan. Maka saya bilang kita mengiring Tuhan aja. Tapi kalau ada perintah Tuhan yang berkaitan dengan itu, coba kamu bantuan di sana. Ada sesuatu yang akan kutunjukkan kepadamu. Mungkin ya itu kan natural, bukan kita atur. Natural bertemunya sama dengan saya dengan Pastor Ishak, ketemu natural. Ya kita Iya, natural. toh. Banyak mahasiswa saya. Iya, Tapi iya. kenapa ini kok mendekat? Bukan ada perjanjian, bukan Ishak mau atau saya mau. Iya, iya. Bukan Pastor Ishak mau. Iya. Seperti itu sih menurut saya. Gitu ya. Iya. Menarik sekali. Jadi karena natural Tuhan pertemukan, Iya. Tuhan yang ngatur, Iya. dan mungkin karunia juga beda. Saya sama Pak Kutu. Nggak harus sama. Tapi Tuhan mau pakai kita semua. Itu yang penting. Nah, berarti Pak, kalau mama seseorang itu tujuannya udah salah, ya pasti jalannya salah. Berarti saat kita sungguh-sungguh taat sama Tuhan, ngikut Tuhan aja, nanti Tuhan kasih masing-masing sendiri. Iya, bagian kita itu. Nah, jadi menurut Bapak kalau puasa 40 hari harus audible itu gimana? Lah menurut saya ya janganlah, bukan Tuhan yang suruh kok. Nanti kecewa loh, kecewa. Pernah mengalami ada orang yang kena janji hamba Tuhan, kecewa? Saya sih sejauh ini enggak ya yang berkaitan dengan itu. Paling mungkin yang kecewa karena perilaku. Tapi kalau yang berkaitan dengan begini enggak ya. Oh, puji Tuhan. Rasa. Oke, rapid question. Kita mau akhiri dengan rapid question ya. Yang pertama, mendengar suara Tuhan secara audible itu penting apa tidak? Penting, Penting. tapi nggak boleh dipaksa. Penting ya, tapi nggak boleh Nggak dibakar. boleh dipaksa. Oke. Yang kedua, Saya bilang penting karena dampaknya tadi kan. dampaknya memang Kalau ngarah kita kita. maju kita nggak salah langkah, kita salah apa? Kita lebih progres di dalam Tuhan. Ya. Yang penting. Sebenarnya saya pengen cerita jadinya sedikit ya. Ya. Jadi Kita kan ngobrolin pas bisa. jadi saya pengen cerita. Jadi saya dulu pengen sekolah di luar negeri untuk jadi hamba Tuhan kan. Lalu saya tuh mimpi sekolah di Surabaya. Saya nggak tahu teman saya ini siapa. Jadi saya tuh ngobrol sama teman saya, tapi saya nggak tahu namanya saja nggak tahu. Tapi setahun kemudian saya kuliah di STI Surabaya. Saya tahu teman saya, namanya saya tahu. Dan kita lagi ngobrol seperti itu. Seperti di mimpi. Jadi salah satu mungkin Tuhan kasih saya supaya peneguhan ya. Karena ada orang ngomong, ngapain kuliah di Surabaya? Harusnya kamu kuliah di luar negeri. Kamu kan bisa. Tapi saya jawab dengan sederhana. Tuhan sudah teguhkan. Memang saya harus di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi Tuhan bicara masing-masing. Saya nggak audible seperti Pak Koktoni. Tapi melalui mimpi Tuhan bicara. Banyak Tuhan berbicara melalui mimpi. Ya, jadi Tokoh-tokoh kita. ya. Jadi bisa bentuknya apapun ya, Pak. Ya. Suara terngiang-ngiang, firman terngiang-ngiang. Yang menjadi problem kalau tidak alami yang manapun.
Oh gitu ya. Mimpi nggak, penglihatan nggak, audible nggak, suara hati nggak, firman nggak, nah itu. Itu kan rasanya nggak mau tahu suara Tuhan, Pak. Nggak mau tahu Tuhan ngomong. Gitu ya. Wah, menarik sekali. Yang ketiga, rapid question. Ya, hanya orang tertentu saja yang bisa mendengar suara Tuhan. Setuju apa tidak, Pak? Setuju, tapi faktornya dari Allah, bukan dari orang itu. Ini ngomong audible ya berarti ya? Ya, audible hanya orang tertentu, tapi kenapa dia tertentu? Karena hak prerogatifnya Tuhan, bukan karena orang itu istimewa, sehingga hanya dia. Jadi bukan karena human factor, tapi God seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang kita masuk di pesan penonton, pesan kepada penonton. Mungkin Pak Luto boleh pesan kepada siapa orang. Saya ingin sekali konten ini naik karena mungkin ada beberapa orang yang mengalami suara Tuhan dan mereka bingung, ini suara Tuhan bukan, ini rasanya gimana. Tapi ada juga yang teman-temannya ngomong, wah masa kamu dengar suara Tuhan gitu ya. Boleh kasih pesan? Bagi semua orang percaya anak-anak Tuhan dimanapun, saya mau berpesan, coba berpusat kepada firman gitu loh, termasuk dalam pengalaman rohani kita dengan Tuhan, dalam mendengar suara Tuhan yang seimbang gitu loh. Kan kita punya hati nurani loh. Kalau memang Tuhan nggak berbicara, ya jujur aja, jangan seolah-olah Tuhan berbicara melalui kita. Ya. Tapi kalau Tuhan berbicara ke kita, janganlah takut tekanan. Jangan takut tekanan. Uji, kalau suara Tuhan itu sesuai dengan situasimu, memang urgent Tuhan harus berbicara, kau menangkap tujuan Tuhan di situ dan tidak bertentangan dengan firman. Nah, saya pikir kita harus tunduk pada suara itu. Jika itu keperluan personal, memang nggak usah diproklamirkan. Tapi kalau itu keperluan orang lain, kita harus sampaikan. Jangan karena tekanan, ya kita jadi tidak percaya suara Tuhan, kita akan rugi. Karena memang faktanya Allah berbicara. Tidak ada ayat di Alkitab yang berkata Allah sudah berhenti berbicara. Seperti itu. Tapi itu Allah berbicara hal-hal yang sangat penting tentang kemajuan rohani kita. Bertumbuhlah terus di dalam Tuhan. Bagian kita adalah berdoa, dengar firman, terus intimasi dengan Dia. Entah Tuhan bicara audible, entah tidak kan. Yang jelas kita bisa menangkap komunikasi dari Tuhan untuk kemajuan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya. Jadi semua kita harus bertumbuh, apapun yang Tuhan beri, tapi yang terutama kita mau mendengar suara Tuhan. Dan firman, lalu audible, mungkin suara nurani, Tuhan bicara kepada kita. Ya, tapi sesuai koridor, yaitu firman Tuhan, dan membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Bukan sama dosa ya, sama Tuhan dan kesucian. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang kepadamu bersama setiap orang yang mendengar podcast ini. Kami percaya Tuhan tidak batas ruang dan waktu. Saat kami berdoa di sini, Tuhan juga hadir dimanapun setiap orang yang mendengar dan menonton video ini. Tuhan jamah setiap hati kami. Biarlah kami bukan jadi orang yang tidak percaya sama sekali Tuhan bicara, tapi kami mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Baik secara berbicara lewat firman Tuhan, kami mau nangkapnya, ataupun lewat mimpi, ataupun lewat segala sesuatu nubuatan, penglihatan, juga audible. Kiranya Tuhan Engkau tuntun kami, Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami mengenapi apa yang jadi kehendak Allah, dan hidup kami memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih bahwa setiap yang mendengar, juga kami semua semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Semakin hari semakin melekat. Setiap hari kami bertumbuh sampai Engkau dapati kami dewasa, rohani dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Pendeta Dr. Tony Pasaribu bersama keluarga, dan Engkau berkati semuanya sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Apa yang dilayani sukses, baik secara pengajar maupun secara pengembalaan, diberkati oleh Tuhan. Semua anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan juga Engkau berkati, sehingga pelayanan semuanya maju, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan hari ini biarlah menguatkan, menegur, memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan saja yang berkarya dan Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita, dengan sehat, dengan pertumbuhan rohani yang semakin bertambah-tambah. Berkati semua yang telah mendukung channel ini, baik subscribe,
share, maupun like, semua yang telah mendukung, baik secara dukungan yang lain, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin komen, tanya, silakan tinggalkan di komen. Nah, seperti biasa kalau saya bertemu Pak Kutu, saya minta disapa pakai bahasa Batak, Pak. Untuk teman-teman mungkin di Sumatera ya, atau yang lagi kuliah di Jawa, ayo sama-sama bertumbuh rohaninya. Ayo, boleh kasih pesan, Pak? Ya. Sudah dong asa porseaon. Ya, dong pala Batak. Tonton, dukung terus ya channel Pandita Ishak Julianto. Pandita Ishak Julianto, mahasiswaku di STI Surabaya. Dukung terus ya. Tonton, like dan share gitu ya. Di share juga. Saya percaya ya Persea pasti tadi berkati Tuhan melalui channel Tuhan masuk-masuk. Amin. Mulyati Godang. Mulyati Godang. Mulyati Godang. Puji Tuhan. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Saya berdoa podcast ini selalu menjadi jawaban bagi kita semua, dan kita semua semakin berada di jalannya Tuhan dan berkenan kepada Allah. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa.